Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Klas BP 181024-1005, mahasiswa Agroekoteknologi Kampus 3 Damasraya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul jenis-jenis penelitian. Nah, langsung saja masuk ke PPT-nya. Yang pertama tuh ragam penelitian tuh ada 4 macam. Yang pertama tuh penelitian ditinjau dari tujuan. Yang kedua tuh penelitian ditinjau dari manfaatnya. Yang ketiga penelitian ditinjau dari rentang waktunya. Dan yang terakhir penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan datanya. Yang pertama saya akan membahas tentang penelitian ditinjau dari tujuan. Dari macam ini ada juga beberapa macam dari penelitian ditinjau dari tujuan itu. Yang pertama tuh penelitian eksplorasi, menggali topik baru. Tujuan dari penelitian eksplorasi ini adalah memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Jadi si peneliti melakukan penelitian guna dari penelitian jenis eksplorasi ini adalah untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang ia hadapi dalam penelitian itu. Yang kedua, yang B, penelitian deskriptif, yaitu gambaran suatu fenomena sosial. Meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu yang belum cukup terperinci, jadi seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih merinci informasi tersebut. Jadi maksud dari yang penelitian deskripsi ini, peneliti ini menemukan masalah, tapi masalah ini belum cukup terperinci, belum terperinci masalah dan informasi yang tersedia. Jadi dituntut untuk peneliti untuk lebih merincikan lagi gitu. Yang C, penelitian analitis atau eksplanasi, yaitu mengapa terjadi gitu. Penelitian cakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi analisis yang dapat didasarkan pada hipotesis atau dugaan yang telah dirumuskan sebelum penelitian ini. Lanjut, next. Penelitian yang macam kedua yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Nah, terdiri dari dua. Pertama itu penelitian dasar atau basic research atau murni. Nah, maksud dari penelitian dasar ini adalah penelitian yang amat mendasar sekali. Terus mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian ini mempunyai alasan yang intelektual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal penelitiannya. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu mencoba menyelesaikan permasalahan. Terus teori bukan titik utama yang dipelajari. Jadi teori di sini bukan hal yang untuk dipelajarinya secara utama gitu. Ya, selanjutnya analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Jika dilihat di sini penelitian terapan ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yang penelitian analitis, karena menggunakan analitis dan hipotesis yang digunakannya telah dirumuskan sebelumnya. Jadi hampir sama lah. Lanjut, penelitian ditinjau dari manfaatnya ini memiliki beberapa manfaat atau tujuan. Ya, kalau penelitian murni perbedaan lah tibanya tujuannya masing-masing. Penelitian murni gunanya untuk kepuasan peneliti, tetapi untuk penelitian terapan untuk sebuah sponsor. Yang untuk penelitian murni, permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih oleh peneliti. Kalau terapan, permasalahan ditentukan oleh sponsor karena penelitian ini disponsori oleh sponsor dan ya tentu masalahnya pun dari sponsor gitu, dan kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan dan
kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian dari masalah dari sponsor itu. Berbeda dengan peneliti murni karena dia ingin dari dia peneliti sendiri. Begitulah perbedaannya. Lanjut perbedaan yang kedua, berdasarkan norma absolut. Kalau penelitian terapan, sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Lanjutnya, fokus penelitian ditentukan oleh peneliti. Jadi fokus penelitiannya ditentukan oleh penelitinya sendiri karena tidak terikat oleh sponsor seperti yang penelitian terapan. Fokus pada kemampuan untuk menghasil hasil penelitian. Terus tujuan utamanya itu menyumbang untuk teori dasar. Jadi tujuan untuk meneliti sendiri ini untuk menyumbang teori-teori dasar. Kalau untuk penelitian terapan tujuan utamanya untuk tujuan praktis. Terus keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Jadi maksudnya adalah hasil penelitian dari peneliti sendiri nanti dimuat dalam bentuk jurnal, nanti berpengaruh pada komunitas ilmuwan-ilmuwan, misalnya dalam hal pertanian, ilmuwan dalam ilmuwan pertanian. Kalau yang terapan keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Jadi berguna sekali penelitian ini berhasil dan dipakai oleh sponsor karena didasari oleh sponsor untuk sponsor yang pertama ini. Terus yang ketiga, penelitian ditinjau dari rentang waktu, dibagi juga atas dua, cross sectional research. Terus yang keduanya longitudinal research. Nah, maksudnya untuk yang pertama tuh yang ini cross ini itu penelitian terhadap sebagian dari gejala populasi pada satu waktu tertentu. Jadi penelitiannya dilakukan dari gejala pada waktu tertentu. Terus biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Jadi ya mudah dan murah, tapi tidak secara lengkap yang luas gitu. Untuk longitudinal research yaitu penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu yang tertentu dilakukan lebih dari sekali. Lanjut, lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang dan informasi akan lebih kaya. Jadi perbedaannya itu yang ini lebih rumit, lebih mahal dan melakukan periode waktu yang panjang, sehingga dengan memerlukan waktu yang panjang akan dapat lebih efektif untuk melihat perubahan yang terjadi. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas pertama panel studi, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi mengamat kelompok orang yang sama tapi dalam waktu yang berbeda-beda gitu. Ya pertama tuh misalnya pada waktu sekarang, terus waktu yang lain gitu, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Terus time series, nah, itu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari kelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Jadi di sini mungkin tak paham apa maksudnya. Terus cohort studi, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Jadi maksudnya adalah pengamatannya diamati atas perubahan gejala pada sejumlah orang yang merespon dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Lanjut, masih di case study, yang selanjutnya itu case study yang keempat dari jenis dari longitudinal research, itu case study, itu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Terus data yang dikumpulkan dalam penelitian itu sangat rinci dan variatif. Jadi data yang dikumpul ini sangat rinci sekali dan variatif. Lanjut, nomor 4, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Nah, ini contoh dari mungkin penelitian tentang kakao. Ini buah kakao juga. Yang pertama tuh jenis experimental research, penelitian eksperimental. Itu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok, atau maksudnya ini adalah penelitiannya dibagi dalam 2 atau lebih kelompok dalam meneliti.
Terus kondisi termanipulasi, memberikan perlakuan secara khusus pada penelitian tersebut bagi salah satu kelompok untuk dapat kesimpulan berbagai perbedaan analisis terhadap perlakuan yang berbeda. Maksudnya ini contoh penelitiannya misalnya pemberian beberapa jenis pupuk terhadap pertumbuhan kakao. Jadi pupuk itu kan berbagai macam tuh perlakuannya. Misalnya perlakuan pupuk kandang, terus pupuk kimia, NPK dan pupuk lainnya. Terus survei. Lalu lanjut nomor 2 survei. Peneliti ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Jadi peneliti mengajukan beberapa kuesioner kepada orang yang akan dituju. Jadi nanti hasil dari kuesioner itu nanti direkam untuk dijadikan hasil penelitian atau bahan penelitian. Terus data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, grafik, diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Terus biasanya menggunakan sampel sekelompok kecil dari suatu polusi sehingga data dari sampel dapat digeneralisir untuk populasi. Lanjut, next. Yang ketiga tuh konten analisis, yaitu peneliti kumpulkan data atau informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, lirik lagu. Jadi di sini para peneliti mengumpulkan gambar, film, teks atau lirik lagu sebagai bahan untuk ya penelitiannya nanti. Hasil penelitiannya. Terus peneliti sebelumnya identifikasi bentuk materi yang akan dianalisis. Jadi peneliti sebelum melakukan penelitian melakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum menganalisis untuk dalam penelitian. Misalnya identifikasi di buku, majalah, sinetron dan lain-lain. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Terus exciting statistik. Peneliti gunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya. Nah, nomor 5, field research, yaitu penelitian tidak dimulai dari perumusan masalah. Jadi maksudnya di sini penelitian tidak memulai perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Jadi tidak memilih masalah yang dihadapi, tapi memilih kelompok masyarakat yang diteliti. Nanti ditanyakan mungkin masalah apa yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang masyarakat yang ditanya itu. Nanti dilakukan sebuah penelitian. Penelitian mati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu yang tertentu sampai penelitiannya selesai. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Nomor 6, historical comparative research. Itu peneliti kumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti gabungkan teknik pengamatan, melakukan pengamatan, terus wawancara terhadap beberapa kelompok masyarakat, petani dan lainnya, dan dokumen statistik untuk penambah penunjangnya. Terus 5, berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain-lainnya. Itu dalam penelitian sosial. Tapi dalam penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus yang meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Nomor 6, berdasarkan tempat penelitian. Penelitian lapangan, field research, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Jadi maksudnya adalah penelitian yang langsung terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Lanjut, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Jadi penelitiannya tidak mungkin bisa hanya menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan. Penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium yang bersifat eksperimen dan percobaan. Nomor 7, berdasarkan spesialisasi bidang ilmu, yaitu penelitian bisnis, yaitu ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, pemasaran. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis dan kehumasan periklanan.
Lanjut penelitian hukum, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, internasional, hukum agama, dan lain-lainnya. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama, agronomi, perlindungan tanaman, dan macam-macam lainnya. Penelitian ekonomi adalah penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Oke, sekian dari presentasi PPT dari saya. Jika ada salah kata dan salah penyampaian materi, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.